pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Puji Tuhan. Hari ini di seberang tempat kita ibadah ada acara yang cukup ramai, pakai speaker yang gede, jadi sehingga kita sedikit agak berisik ya, tapi tidak apa-apa. Orang Inggris bilang the show must go on, ibadah terus berlangsung, berjalan ya. Baik, kita hari ini akan mendengarkan khotbah firman Tuhan dengan judul pencobaan. Pencobaan. Apa itu pencobaan? Mengapa kita mengalami pencobaan? Apa manfaatnya pencobaan ini? Dan bagaimana kita harus menghadapi pencobaan ini? Ya. Tuhan Yesus dalam doa yang diajarkan kepada murid-muridnya, ada satu kata, satu kalimat ya tentang pencobaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Kemudian apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita. Berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, oke. Apa artinya pencobaan? Pencobaan mirip-mirip dengan percobaan. Ya, hanya beda satu huruf. Satu pakai N, satu pakai R. Pencobaan dengan percobaan. Serupa tapi tak sama. Oke. Pencobaan, kata dasarnya adalah coba. Nah, itu kata dasarnya. Coba. Coba itu artinya apa? Tes. Ya. Coba dulu. Tes dulu. Kalau mau beli mobil, dikasih kesempatan untuk test drive. Coba dulu. Ya. Enak nggak? Nah, kalau enak, ya besar kemungkinan dibeli. Tapi kalau udah dites, tidak enak, nggak soft breakernya begini, bunyinya begitu, macam-macam. AC-nya kurang dingin, tes dulu. Itu namanya coba. Coba itu juga berarti uji. Nah, dites, diuji. Itu namanya dicoba. Jadi pencobaan adalah suatu tindakan menguji. Tadi kita baru nyanyi ya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Itu bukan menantang. Tuhan, tes aku. Bukan. Ya. Bisa saja dianggap, ini lagu kata-katanya nantang Tuhan. Mungkin bisa aja ada yang punya pikiran begitu. Tapi yang saya tangkap adalah dia ingin mengatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku ini setia padamu, aku ini taat padamu. Ayolah, Tuhan kalau mau menguji, silakan ini aku Tuhan. Kurang lebih begitu. Ya, ujilah aku Tuhan. Dan biasanya, saudara kekasih dalam Kristus, yang namanya yang diuji itu masalah, itu persoalan, itu kesulitan. Yang namanya pencobaan itu nggak enak. Ya, tidak enak. Makanya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Doa. Supaya kita tidak mengalami apa? Masalah, kesulitan, persoalan. Nah, itu. Karena semua itu tidak enak. Pencobaan bentuknya macam-macam. Macam-macam. Ada penyakit. Ya, ada penyakit. Itu pencobaan. Beberapa waktu yang lalu, istri saya ada benjolan di dada. Cukup khawatir waktu itu. Cukup khawatir. Ya, yang mengalami. Apalagi juga keluarga juga ikut khawatir. Periksa ke dokter. Ya, diperiksa. Betul, ada benjolan. Bagi perempuan, ketika ada benjolan di dada, takut nggak? Takut. Ya. Terus apa yang terjadi?
Dokter bilang mau dioperasi boleh, ya. Tapi memang kalau dioperasi ada resiko. Apa resikonya? Ya, resiko sembuh atau resiko menjalar. Nah, makin takut nggak? Ya makin takut, ya. Tapi apa yang kemudian dilakukan? Istri saya berdoa, kami berdoa, dan Tuhan tolong. Sampai hari ini, sembuh nggak, Mam? Sembuh lah. Ya, sembuh. Penyakit itu adalah masalah. Begitu dapat penyakit, mendapat ujian, mendapat pencobaan. Apalagi namanya pencobaan selain penyakit? Kecelakaan. Wih, ada nggak yang mau mengalami kecelakaan? Nggak ada yang mau. Mana ada yang mau? Tapi ya namanya rumus ketika bawa kendaraan. Kalau kita nggak nabrak, kita ditabrak. Nah, itu mana? Vera udah pernah ngalami. Nabrak atau ditabrak? Ditabrak. Ya, ditabrak. Sampai koma. Berapa hari? 10. 10 hari koma. Bayangin. Pencobaan nggak itu bagi Ciapit dan keluarga? Wah, langsung spontan. Wah, gitu ya. Vera, ya nggak tahu apa-apa dia. Enak aja tidur. Nah, itu. Mamanya yang jantungnya gimana itu? Wah, udah lampot-potan itu ya. Nah, itu. Kecelakaan itu pencobaan. Nggak nabrak, ditabrak. Ya. Apalagi? Masalah keuangan. Wah, begitu ada masalah keuangan, masalah nggak? Pencobaan itu. Ya, diuji itu. Nah, oke. Menarik untuk kita tahu pertanyaan, dari mana pencobaan itu datang? Nah, ini menarik. Ya, sumber pencobaan itu dari mana? Ada tiga. Ada tiga. Pertama, ujian itu bisa datang dari Tuhan. Ambil contoh, Abraham diuji nggak? Disuruh apa? Disuruh apa? Abraham. Korbankan anak. Oh, aduh, bayangin. Maaf ya, kita disuruh berkorban mengeluarkan uang aja gimana rasanya? Susah bin hese. Susah. Ya, itu baru kita berkorban uang. Apalagi anak. Ya, itu berat itu. Apalagi itu anak yang ditunggu-tunggu selama ini. Ya, sudah sekian lama anak ditunggu-tunggu. Lahirlah si anak. Tapi ternyata setelah mulai remaja, Tuhan bilang, korbankan anak. Itu pencobaan itu. Bagaimana Bapak Abraham menyikapinya? Taat atau tidak? Ya kan? Bergumul itu kan. Aduh, ini, aduh, nggak enak makan itu. Ya, nggak enak tidur itu. Dituruti, anak harus dikorbankan. Nggak dituruti. Waduh, berat ini kalau nggak taat sama Tuhan. Itu tidak enak, saudara. Tapi puji Tuhan, Bapak Abraham taat. Dia bawa anaknya. Dan dia mau korbankan. Tapi sebelum terjadi, Tuhan bilang, stop. Tahu ketaatan, tahu iman. Itu diuji. Emangnya Bapak Abraham, enggak lah, Tuhan nanti enggak akan izinkan lah, Tuhan enggak akan tega. Dia berpikir taat ya taat, lakukan ya lakukan. Tapi Tuhan bilang, stop, jangan. Tuhan menguji. Yang kedua, ingat, eh,
Siapa? Ayub. Ayub itu hidupnya saleh. Hidupnya diberkati. Keluarganya, wah, anak-anaknya ya, cakep. Pokoknya sebagai sebuah keluarga ideal lah. Saleh, kaya, punya segala-galanya. Kita belum tentu begitu ya. Mungkin kita punya keluarga yang baik, tapi nggak punya uang yang banyak. Atau kebalikan, punya uang yang banyak, tapi anaknya berantakan juga. Kayak salah satu artis sekarang ini ya. Bentrok ibu dengan anak, saling memaki di video. Anak tinggal di luar negeri, hidup bebas, gaya bebas. Katanya sampai hamil dan sebagainya, entahlah benar atau tidak. Jadi heboh. Uang banyak, tapi keluarga berantakan. Itu kan nggak enak. Tapi kalau Ayub, wah, semuanya baik-baik saja. Sampai iblis datang. Ya. Si Ayub itu taat sama Tuhan kan karena dia engkau berikan kesempatan hidupnya enak. Coba kalau hidupnya tidak enak. Nah, masihkah dia hidup berkenan di hadapanmu? Tuhan bilang, oh silakan. Tuhan izinkan, silakan. Uji aja. Ayo kita uji. Kamu mau ngapain sama dia? Silakan. Tapi sayangkan nyawanya ya. Nyawanya milikku. Dan dikasihlah musibah. Yang pertama, harta kekayaannya hilang. Kedua, anak-anaknya meninggal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Dari kaya menjadi miskin, enak nggak? Nggak enak. Itu dari kaya menjadi miskin. Nggak enak. Itu yang terjadi pada Ayub. Dari punya anak, meninggal semua anaknya. Wih, itu pukulan yang luar biasa, pencobaan, ujian yang luar biasa. Apalagi, Ayub mengalami penyakit parah. Dari ujung kaki sampai ke kepala. Dia gatal, dia garuk-garuk pakai beling. Nggak pakai ini lagi ya, saking ininya ya. Komplit tuh penderitaannya, komplit tuh masalahnya. Tuhan izinkan. Luar biasa. Jadi pertama, pencobaan, ujian itu bisa datang dari Tuhan, bisa diizinkan oleh Tuhan, dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, pencobaan, ujian, masalah, kesulitan, persoalan, bisa datang dari si iblis. Nah, di Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Judulnya saja sudah pencobaan di padang gurun. Nah, pencobaan bisa datang dari Tuhan, bisa diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita, tapi juga pencobaan itu bisa datang dari si iblis. Nah ini keterlaluan ini, memang kurang ajar ini si iblis ini. Brengsek banget ini si iblis. Tuhan Yesus sendiri berani dia uji. Dia kasih masalah, dia kasih kesulitan, ya. Pencobaan di padang gurun. Siapa pelakunya? Si iblis. Ya, si iblis. Termasuk Ayub. Itu juga ada peranan dari si iblis itu. Ya. Yang kedua, pencobaan bisa datang dari si iblis. Jadi kita harus waspada. Kata si Bang, waspadalah, waspada. Kenapa? Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, sedang mencari mangsa untuk ditelan, jadikan korban. Hati-hati, ya, jangan buka celah untuk iblis. Yang ketiga, pencobaan bisa terjadi
sumbernya, satu pertama dari Tuhan, yang kedua dari iblis, nah yang ketiga, pencobaan itu bisa terjadi sumbernya dari diri sendiri. Ya, kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus pasal 1 ayat 14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan itu masalah, kesulitan, persoalan bisa terjadi sumbernya adalah dari diri sendiri. Apa itu? Yaitu dicobai oleh keinginannya. Numpang tanya ini. Keinginan kita banyak atau sedikit? Hah? Ayo, jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Keinginan manusia itu banyak atau sedikit? Banyak atau banyak banget? Jangan bilang banyak. Banyak banget. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali. Saudara, ketika lihat, ya ini kan zaman digital. Nggak adalah di sini kita yang nggak punya handphone kan? Semua pasti punya handphone kan? Nah, kalau sudah punya handphone, suka tidak suka. Begitu buka, buka apa aja? Ada aja video-video. Video tentang pemandangan, video tentang makan, video tentang pakaian, dan macam-macam. Nggak diinginkan datang, datang sendiri. Kelihat ini ya. Nah, saat melihat video-video seperti ini, pengen nggak? Nggak usah cerita punya duit untuk beli. Saya hanya tanya, pengen nggak? Nah, manusiawi dong. Manusiawi. Ingin, mau. Ya kan? Nah, kapan nggak tahu lah. Pokoknya begitu lihat, saudara, belanja-belanja. Mau belanja apa aja? Ke mall, beli ini, beli itu, beli ini dan itu. Enak? Enak nggak? Enggak, itu nggak enak. Enak sekali. Ngebayangin aja itu. Nggak usah melakukan ya. Ngebayangin aja pergi ke mall, masuk, lihat baju, bagus. Harga berapa? Mahal. Peduli amat. Punya uang? Punya. Beli. Beli. Pilih, ada celana. Bagus. Harganya beli. Enak nggak? Enak banget. Bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Enak banget. Masuk ke restoran. Pilih menu. Makan ini, makan ini, makan ini. Dihidangkan semua. Orang-orang yang sebelah kiri karena juga lihat. Wow, wow, wow. Enak. Pengen nggak? Enak nggak? Enak banget. Macam-macam. Lihat mobil orang. Mobilnya bagus. Kinclong. Mewah. Pengen nggak? Saya emang nggak pengen. Saya nggak tanya mau beli nggak persoalan beli nggak belinya. Saya hanya tanya pengen nggak? Lihat rumah orang bagus, pengen nggak? Semua keinginan-keinginan itulah yang mendorong kita akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang tidak baik. Beda dengan orang yang tahu rem. Kalau dia hanya berhenti di sekedar pengen, tapi tidak melakukan hal-hal, apalagi hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Sayangnya, banyak orang saking kepengen
Nah, ya. Saking inginnya, akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak benar. Melakukan hal-hal yang salah. Disitulah pencobaan dan kesulitan dan persoalan dan masalah dan kenapa bisa datang? Salah sendiri. Ya, semua dari diri sendiri yang dimulai dari keinginan, terjerat oleh keinginan, tidak mampu untuk membatasi, apalagi stop untuk keinginan-keinginan yang terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Ingin hidup senang, hidup mewah. Minggu depan saya akan khotbah tentang kesederhanaan. Tadi di jalan Tuhan kasih hikmat saya khotbah tentang kesederhanaan. Karena akhir-akhir ini ada dua peristiwa yang menarik. Satu paus dengan jam tangan yang sangat murah, dan yang satu sisi lagi pendeta dengan jam tangan ratusan juta, bahkan miliar. Ya, itu satu hal yang sangat kontras. Satu sangat sederhana, tapi satu sangat mewah. Bukan mewah lagi. Jam tangan ratusan juta. Hah? Beli jam tangannya paus bisa dapat berapa puluh, berapa ratus itu. Setahun, 5 tahun dipakai tiap hari juga nggak bisa habis. Oke, itu minggu depan tentang kesederhanaan. Oke, jadi kita udah tahu ya, bahwa pencobaan itu bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari iblis, bisa datang dari diri sendiri. Penyebabnya adalah diri sendiri. Dan tadi saya udah bilang ya, namanya pencobaan itu tidak enak. Oke. Sekarang, apa tujuan dari sebuah pencobaan yang terjadi pada diri manusia? Apa tujuannya? Satu, pencobaan terjadi dalam hidup kita, kesulitan terjadi, mungkin karena yang nomor 3, ada keinginan kita yang berlebih, dan kemudian kita lakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, hanya untuk sekadar memenuhi keinginan kita. Salah, dosa. Maka Tuhan berikan peringatan, supaya balik. Ayo, jangan keterusan. Itu udah salah jalan. Dikasih pencobaan, kita langsung, salah ini. Kita balik lagi. Bertobat. Tidak meneruskan. Jangan nekat. Udah kepalang. Lanjut. Jangan. Diberi pencobaan, diberi kesulitan agar kita, saya nggak tahu tepat nggak kata ini ya. Dalam bahasa Jawa ada kata eling. Eling ini apa? Ayo, sadar atau apa sih? Sadar. Eling itu sadar. Atau ada arti lain dari eling? Oh, sadar ya. Agar kita eling. Agar kita sadar. Salah. Balik. Dari apa yang salah, balik. Jangan lanjut. Jangan keterusan. Jangan kebablasan. Manfaat dari pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, agar kita sadar dan balik kembali. Jadi jangan udah dikasih pencobaan, dikasih kesulitan, malah nggak balik-balik, nggak sadar-sadar. Makin bablas kita. Apa manfaat kedua dari pencobaan? Agar kita naik kelas. Baca Yakobus 1 ayat 12. Tadi 14, sekarang 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Apa manfaat dari pencobaan? Agar kita naik kelas.
naik kelas. Kenapa? Setelah diuji, lulus, dapat raport, dapat ijazah, naik tingkat. Dan berkat pun akan menambah. Karena sudah namanya lolos. Saya ingat dulu waktu saya kelas 1 SD, waktu kenaikan kelas, diumumkan bahwa nilai saya tertinggi dari kelas 1 sampai kelas 6, nilai tertinggi diraih oleh saya. Nah, dan akibatnya apa? Saya menerima banyak hadiah dari sekolah. Sekolah saya waktu itu sekolah Katolik. Kepala sekolahnya suster, ya. Jadi dapat buku-buku, buku tulis, bagus-bagus lah pokoknya ya. Beda dari yang ada di toko atau di warung. Beda. Nggak tahu mungkin datang dari Belanda kah, dari Inggris, dari mana nggak tahu lah. Beda. Bagus. Ya. Jadi setiap ada prestasi, lulus dari ujian, ya, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Maka dia akan naik kelas. Jadi ada tujuannya. Ayub pun ketika dia ternyata lulus, maka dia diberkati 2 kali lipat daripada sebelum. Yang ketiga, apa tujuan dari pencobaan? Baca 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Tujuan yang ketiga dari terjadinya pencobaan dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Apa tujuan dari pencobaan terjadi dalam hidup kita? Supaya diuji kemurnian iman. Masihkah kita tetap bisa berkata puji Tuhan? Nah, itu ya. Dalam pencobaan itu duka cita loh, sedih, segala macam masalah membuat kita nggak enak makan, nggak enak tidur. Itu pencobaan. Tapi ketika kita bertahan dalam pencobaan, dalam duka cita, kita tetap tidak menghujat Tuhan, tidak ngomel sama Tuhan, tidak marahin Tuhan. Tuhan, gimana kamu? Enggak. Tetap kita bilang, apapun yang terjadi, Tuhan baik. Walaupun saat ini aku sedang dalam kesulitan, sedang berada di titik terendah dalam kehidupanku, tapi tetap aku memuji Tuhan. Itu tujuan dari Tuhan. Dia menguji kita. Ini benar nggak ini Yunus ini? Jangan waktu senang aja dia bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Waktu susah, gimana? Masih puji Tuhan atau udah tinggalkan Tuhan? Ingat ya, ketika saya bikin podcast kemarin, berbagai kesulitan saya hadapi, saya alami, nggak enak, dari beli-beli alat tidak gampang, duitnya banyak, gede, saya harus minjem. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Dapat peralatan. Bisa bikin podcast. Cari kru, nggak gampang juga. PK-nya berapa? Bukan honor, bukan fee. Kata-katanya bagus. Apa namanya? PK. Apa itu PK? Persembahan kasih. Amplop yang isinya, waduh,
Ternyata cari kru nggak gampang. Pertanyaannya, bayar berapa? Dapat berapa? Wani piro? Waduh, ternyata nggak gampang. Walaupun yang dihubungi anak-anak Tuhan. Yang selama ini melayani di gereja-gereja. Multimedia. Nggak gampang. Ujung-ujungnya apa? Duit. Wah, tapi puji Tuhan. Tuhan tolong. Dua hal. Peralatan Tuhan tolong. Kru Tuhan tolong. Nah, baru yang ketiga. Mana ada podcast kalau tidak ada narasumber. Undang narasumber A, B, C, surat saya layangkan, saya kirim. Untuk Bandung, luar Bandung, saya kirim. Suratnya juga bikin kertasnya bagus, kop suratnya bagus, segala macam. Wah, mana balasannya? Ditunggu-tunggu, ada balasannya. Ya, balasan ada dua. Satu, mohon maaf, bla bla bla. Itu jawaban. Yang kedua, kami bersedia, kapan dan sebagainya. Itu jawaban. Ini enggak ada jawaban. Nolak enggak, bersedia enggak. Bahasa Sundanya enggak diwaroh, apa artinya? Enggak dianggap. Disepelekan, diremehkan. Enggak dijawab sama sekali. Padahal mohon maaf ya, yang saya undang itu, kalau saya sebut nama-namanya, Bapak Ibu tahu. Lihat jabatannya, itu kan udah paling nomor satu di organisasi gerejanya. Tapi yang saya dapat apa? Boro-boro dapat jawaban. Berhubung karena ini, karena itu, dan sebagainya. Maka kami belum bisa memenuhi undangan. Itu kan jawaban kan? Dulu waktu meresmikan gereja, di mana saya ketua panitia penyelesaian pembangunan gereja, saya undang Pak Sudomo. Bapak Ibu masih ingat nggak Pak Sudomo? Siapa dia? Pak Sudomo. Komkaptib dulu. Ya, pernah jadi komkaptib dengan optip, operasi tertib. Wah, itu Pak Sudomo terkenal banget waktu itu ya. Dikit-dikit optip. Wah, terkenal banget. Dia marskal kan. Nah, dan dia menikah dengan seorang perempuan yang beragama Kristen. Dan karena itu dia Kristen. Nah, saat dia menjadi Kristen itu, saat gereja mau diresmikan, saya kirim undangan. Mengundang beliau, memohon beliau hadir dan meresmikan gereja. Pikir-pikir, itu nekat nggak, saudara? Undang wali kota, undang gubernur, ya kan? Udah lebih dari cukup kan? Kalau wali kota mau meresmikan gereja udah bagus nggak? Gubernur mau meresmikan gereja bagus nggak? Udah bangga banget. Ini Sudomo loh. Wah, Sudomo loh. Saya undang. Ya, nekat. Terus nekat yang kedua. Saya ke Jakarta, waktu itu ada acara ke Ancol, ada telepon umum. Saya punya nomornya, nomor rumahnya beliau. Saya telepon loh, itu nekat banget. Nekat banget. Tapi nggak sempat bicara dengan beliau, ini nggak ada di tempat. Atau mungkin ada di tempat, tapi mungkin nggak. Ini siapa ini? Yunus, ya. Nggak sempat bicara. Nah, sekarang tebak, saudara. Saya undang Pak Sudomo. Jabatannya di tingkat nasional. Tinggi sekali. Diwaroh nggak undangan saya? Dibalas nggak undangan saya? Dijawab nggak undangan saya? Kan saya bilang tadi, undangan ada, jawaban ada dua ya. Ada ditolak, ada dikabulkan. Itu kan sama-sama jawaban kan? Dari mana kamu tahu ditolak? Ya dijawab bahwa ditolak. Dari mana kamu tahu dia akan datang? Dijawab. Ada suratnya misalnya, ada teleponnya. Itu jawaban. Pertanyaan saya, surat yang saya kirimkan kepada Pak Sudomo, kira-kira dijawab, dibalas nggak? Coba tebak. Yuk, dari sebelah sini.
Dibalas nggak surat saya? Ragu ya. Sebelah sini, dijawab nggak? Dibalas nggak surat saya? Dibalas. Ya, pokoknya dibalas. Sebenarnya kecil kemungkinan dibalas. Karena saya mengundang siapa? Gereja yang mau diresmikan juga bukanlah gereja yang gitu ya. Kan beberapa bulan lalu ada gereja di Muhammad Toha kan. Itu berapa puluh miliar itu. Berapa lantai. Itu gede lah gitu ya. Ini hanya 10 kali 20. Yang ngundangnya juga siapa? Mending kalau yang ngundangnya konglomerat misalnya, ya ini konglomerat yang ngundang, nggak enak juga kalau nggak datang. Ini Yunus, siapa dia? Tapi puji Tuhan, satu ketika dapat surat. Kalau saya tidak salah waktu itu jabatan beliau adalah Menko Polkam. Menko Polkam. Dapat surat dengan kop surat, suratnya warna coklat, amplopnya dengan kop surat Menko Polkam. Wih, rasanya waktu terima itu gimana? Saudara bisa bayangkan nggak? Waktu saya terima surat itu, pegang surat itu, bisa tebak gimana rasanya saya? Rasanya, ternyata surat saya dibalas. Tahu nggak saya isinya apa? Enggak, karena isinya kan belum saya baca. Dan isi selalu ada dua kemungkinan kan? Ditolak, dikabulkan. Kan itu. Saya nggak peduli apapun isinya. Tapi begitu terima surat balasan dari kop surat Menko Polkam, bukan Polhukam, Menko Polkam, saya senangnya minta ampun. Bahwa surat saya ternyata direspon, dijawab. Dan memang setelah buka jawabannya ditandatangani oleh ajudan beliau, kolonel. Ya. Berhubung bla bla bla. Dia tidak hadir. Oke. Tapi saya udah senang direspon. Tapi untuk podcast saya, semua surat-surat yang saya kirim, tidak ada satupun balas. Padahal yang saya undang adalah petinggi-petinggi. Petinggi itu apa? Orang-orang punya jabatan tinggi di gereja dan organisasi gereja. Tidak satupun yang membalas. Sekedar membalas pun tidak. Apalagi mengabulkan dan datang ke podcast saya. Saya kecewa. Wah, kecewa banget. Ngeluh, bukan ngomel. Ngeluh sama Tuhan. Ini gimana Tuhan? Dan saat itulah saya merasa itulah sebuah ujian. Ujian. Dan saya bilang, saya akan hadapi ujian ini dengan saya berdoa dan berpuasa selama 1 minggu. Ya, saya nggak ngomel, saya nggak marah. Kesel iya, kecewa iya. Tapi saya nggak marah sama Tuhan. Saya berdoa, puasa. Dan Tuhan buka jalan. Sampai hari ini, podcast saya berjalan terus. Sudah 14 episode yang sudah ditayangkan di YouTube. Minggu depan udah 15. Terus dan terus. Wih, jalan. Ya, puji Tuhan kan? Tapi setiap jalan itu duit keluar, duit keluar, duit keluar, duit keluar, duit keluar. Wih, saya lihat tabungan saya makin lama makin menipis, makin menipis, makin menipis. Beberapa teman menyarankan, Pak Yunus buka donasi lah. Ya, di Facebook bilang aja siapa yang mau mendukung dana untuk podcast. Pastilah Pak Yunus teman-temannya banyak. Pasti mereka mau peduli, mau bantulah. WA grup, buka aja donasi. Biasa kan ada donasi-donasi, wajar kan? Dan gak ada paksaan kok. Saya bergumul. Ini bagaimana Tuhan duit? Donasi, minta, buka. Setelah berdoa, saya putuskan. Saya nggak minta donasi, saya nggak buka donasi. Donasi saya minta dan saya buka kepada Tuhan. Tuhan, kau sanggup menolong orang lain.
Masa Tuhan tidak sanggup tolong saya? Tidak mungkin. Orang bersaksi, tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba ada orang hubungi, padahal nggak kenal. Tuhan, Tuhan bilang kepada dia, kamu berikan kepada si Anu. Ah, saya banyak dengar kesaksian begitu. Masa itu bisa terjadi pada orang, nggak bisa terjadi pada saya? Saya putuskan, saya tidak minta, saya tidak buka donasi. Saya hanya berharap sama Tuhan. Dan terjadilah. Seorang ibu telepon saya. Video call malah. Dia dalam keadaan di tempat tidur. Sakit. Nah, dibilang, Pak Yunus, saya namanya ibu ini, saya sekarang sedang sakit. Oh ya Bu? Ada apa Bu? Saya pikir dia meminta doa. Ya, namanya orang sakit kan. Telepon. Saya nggak kenal orangnya. Saya sedang sakit. Oh iya Bu, sakit apa? Ini. Oke. Apa yang saya bisa bantu Bu? Saya tanya begitu. Apa yang saya bisa bantu Bu? Doakankah atau apakah? Ibu ini bilang, Pak, saya boleh minta rekening Bapak? Loh, kok ke rekening? Ibu ini lagi sakit. Kok minta rekening saya? Biasanya justru, Pak, ini rekening saya. Gitu kan. Ya, siapa tahu Bapak bisa bantu untuk biaya pengobatan saya. Biasanya begitu kan. Ini enggak, Pak, boleh nggak saya minta rekening Bapak? Saya mau memberikan sedikit, sedikit ya Pak ya, katanya. Untuk pelayanan Bapak. Oh, baik Bu, tapi sebentar. Ibu kan nggak kenal saya. Saya juga nggak kenal Ibu. Satu, kok Ibu bisa dapat nomor saya? Nggak kenal sama sekali, saya nggak kenal dia juga nggak kenal saya. Tapi intinya saudara, apa yang saya imani, saya nggak mau minta pada manusia, tapi saya hanya minta sama Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong saya dengan caranya yang ajaib. Terjadi nggak? Terjadi. Kalau orang sanggup ditolong sama Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup juga menolong saya. Dan itu terjadi. Satu. 2 hari kemudian, ibu ini bilang, Pak, sudah saya transfer. Puji Tuhan. Nggak banyak. Tapi bagi saya bukan soal banyak atau sedikitnya. Tapi janji Tuhan dipenuhi bahwa Tuhan akan menyertai saya. Yang pertama. Yang kedua, ada acara seminar, saya ketua dari kegiatan itu. Saya duduk di paling belakang, dekat pintu. Ya, jadi bisa memantau ada apa-apapun. Kalau saya duduk paling depan, keluar masuk kan nggak enak. Saya duduk paling belakang. Di sebelah saya kosong. Masuk seorang. Duduk di samping saya. Seorang pengusaha. Pemilik mall di Kota Bandung. Saya sebut namanya. Mall kan banyak. Silakan cari sendiri siapa dia. Pokoknya dia pemilik mall aja. Duduk di sebelah saya. Salaman Pak, ini. Terus dia bilang, Pak Yunus, boleh kirimkan nomor rekening Bapak? Kaget saya kan. Loh, gak angin, gak hujan. Duduk, ngobrol sebentar aja. Kemudian dia bilang, padahal saya ketemu dia beberapa kali ketemu. Ya, tapi kali itu, dia bilang, Pak Yunus, boleh kirimkan nomor rekening Bapak? Sekali lagi, saya bilang, kalau Tuhan bisa tolong orang lain, kalau Tuhan mau tolong orang lain, dia juga bisa dan mau tolong saya. Kesulitan demi kesulitan bikin podcast, itu pencobaan bagi saya, diuji. Apakah saya menyerah? Apa saya marah sama Tuhan? Apa saya mulai bilang, tinggalkan Tuhan, ternyata begini geningan, gitu ya? Enggak. Saya tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Terakhir, saudara, ketika Tuhan izinkan, bahkan Tuhan ya sengaja menguji kita.
beda ya. Tuhan yang sengaja, Tuhan yang izinkan, beda ya. Abraham langsung tuh Tuhan uji. Ayub, iblis yang minta kesempatan untuk menguji. Tuhan bilang silakan, asal satu nyawanya jangan kau utak-utik ya, jangan kau ganggu, itu milikku. Ketika masalah terjadi dalam hidup kita, karena iblis tidak suka dengan hubungan kita dengan Tuhan baik, maka dia ganggu, dia berikan kita kesulitan, dia berikan kita masalah, supaya kita kecewa sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Atau kita dapat masalah karena keinginan diri sendiri, hawa nafsu kita, pengen ini, pengen itu, akhirnya apa? Kebablasan, hal-hal salah pun dilakukan, hanya demi keinginan. Ketika kesulitan itu datang, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat. Ayub 1 ayat 22. Ini yang kita harus lakukan ketika kita sedang menghadapi dan mengalami kesulitan. Persoalan yang namanya ujian atau pencobaan. Ayub pasal 1 ayat 22. Ayub 1 ayat 22. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini harus kita lakukan. Dalam kesulitan, jangan pernah sekali-kali menyalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali ngomel dan marah sama Tuhan. Teladani apa yang Ayub lakukan. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Enggak. Dia terima, dia tetap taat, dia tetap setia. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkati 2 kali lipat. Terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. Ini yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, menghadapi masalah. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca, setelah itu kita berdoa. 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Sekali lagi bilang apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sekali lagi, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu. Sekali lagi bilang, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan tidak pernah biarkan. Dan dia selalu menyertai kita. Dan kita kuat menanggung semua kesulitan itu. Karena ada Tuhan bersama kita. Mari kita